Ini fenomena yang dalam tanda kutip fenomena sesungguhnya. Kami yakin fenomenanya masyarakat ini menerima ide perubahan yang ditawarkan oleh biarpun ide itu harus dikeroyok dengan melalui keroyokan. Sekaligus kita bisa memberikan jawaban. Tapi kan respon yang paling cepat yang paling bisa tanggap untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Dan kembali lagi ini kan masalah. Jadi sebagai partai pengusung yang istilahnya mohon maaf di awal calon pemilihan juga banyak dibully, banyak dilobi, sopo rasopo belum pernah ditransfer sama sekali. Saya mengatakan artinya kalau dari hasil kesimpulannya kan mesin partai bergerak karena hanya partai itu sudah menunjukkan bahwa pilihan untuk pilkada itu kan pasang gambar gitu. Nah, Ini ke pari rantai, ke pari gabung. kan begitu. Oke lah dari masyarakat. Dan kedua kita harus mengamini hasil demokrasi. Salam sehat dulur, bertemu lagi di channel Mata Saroja. Terima kasih hari ini kita kembali lagi syuting di studio. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Cowok ramen nih, piye ceritane? Baru dah. Aduh ya. Oke. Wong elek kaya aku ki ra butuh ganteng. Tambah gundul tambah ganteng. Hari ini istimewa, Ya. kedatangan dua tamu dari tim ses salah satu paslon. Nah, hari ini kita akan diskusi membedah apa yang terjadi dalam proses Pilkada Kota Kediri kemarin. Ya. Assalamualaikum Mas Tino. Waalaikumsalam. Sehat Mas Tino. Mas Reza. Yo. Nah, bisa kiri kita aneh kalau Wong nek menang itu. Arep miring arep pemilih itu tanggalmu enak. Iya terus wis. Segel Pak. Beda karo kalah. masih digoleki wong akeh yo. Kasure kuwi kaya apa asine debel pira turu kan aneh. Siap. Baik, hari ini kita akan Iya. membedah. Jadi kita butuh mendiskusikan apa yang terjadi kemarin, kemudian untuk sementara dari hitungan salah satu paslon yang unggul sambil menunggu ketetapan KPU, kita mencari tahu sebenarnya karena kan banyak pertanyaan kok bisa, bukan incumbent kok bisa menang. Nah, gitu. Monggo Kang Dio diulas dulu, silakan nanti ditanyakan kepada narasumber kita. Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sih capeknya masih terasa nggak? Enggak ngerasa. Menang. Nggak terasa ya? Menang. Jadi lihat kepala saya kan sudah kayak beginian. Ya, ini saya bersihkan kepala saya. Perubahan. Rambut boleh pada hitamnya. Ya, Perubahan dari ya. tetapi kan isi kepalanya belum tentu sama. Hari ini kan kita, ya alhamdulillah Mas Bedot, Iya. capek kita selama hampir setengah tahun, ya, hampir 1 tahun, seperti terlunaskan hari ini. Ya karena kayak orang tani kayak Mas Bedot. Orang tani mancul ngelupu persiapan lahan dan pokoknya itu capek, panas setiap hari. Tapi begitu padi sudah nguning, sudah hilang semua dari kami. Sama kita hari ini saya yakin, perasaan ini sama. Ya. Seperti kayak udun yang sedang itu katanya meletus tadi. Ya kalau saya sih sebagai bukan politisi ya, tapi kalau tim ses dulu ini. tim ses ya. Oh, tim ses. Oke. Ya kalau saya ini kan ini fenomena yang dalam tanda kutip ya. Fenomena sesungguhnya. Kondisi politik hari ini masyarakat Kota Kediri pada umumnya. Kalau kita bicara dalam tanda kutip hari ini ada persepsi bahwa wes bome atau apa? Iya, emang salah satu faktor, bukan faktor utama. Karena dua-duanya saya yakin juga ngebom kok. Dan kedua ada bom-bom yang juga salah sasaran kan gitu loh. Tetapi saya yakin fenomenanya masyarakat ini menerima ide perubahan yang ditawarkan oleh paslon satu. Biarpun ide itu harus dikeroyok dengan melalui keroyokan. Tapi kan ini sah-sah saja. Tinggal kebijakan masing-masing
tim ini menata strategi itu dan memaksimalkan. Ya intinya cuma satu, bahwa kita adalah antitesa dari yang lain. Jadi bukan antitesa yang separuh, antitesa ini kita full antitesa dari yang tidak ada. Ini bukti bahwa masyarakat Kota Kediri ini perubahan. Tapi kalau kemarin kita masih hai, seolah-olah meneruskan ini, saya yakin masyarakat akan tetap ke sana. Karena segmen pikiran dia akan bilang, akan mengatakan aslinya podo ae, cuman wayangnya pindah nggon ae. Kalau saya kenapa mau bergabung, kenapa menjadi bagian dari tim 1 yang hari ini alhamdulillah Tuhan itu menjadi pemenang kan. Karena saya merasa, karena saya juga bagian dari kerusakan Kota Kediri hari ini. Ini ada beban moral untuk kita ikhtiar supaya berubah. Perbaikannya di banyak sektor, di banyak hal, dan itu terus kita gaungkan beban. Yang paling eksplisit, yang paling utama, kenapa alasannya adalah Kota Kediri yang bersih luar dalam, ya. Bersih lingkungan, bersih manusianya, juga bersih korupsinya kan gitu. Dan itu diterima dengan baik oleh masyarakat. Saya yakin pembedanya di situ. Kalau yang lain-lainnya semua umum. Nah, fakta-fakta di lapangan masyarakat juga akhirnya ya momentum Tuhan ini juga maha adil juga kan gitu loh. Ketika ikhtiar yang baik ini diridhoi oleh Allah dengan turunnya hujan. Fenomena ini ikut sedikit banyak ikut mendongkrak juga antitesa kita kepada pemerintahan yang sudah ada kemarin. Yaitu dengan fenomena banjir, rumah ambruk, kan nggak ada skenario itu. Gusti Allah. Itu skenario Tuhan yang indah di ujungnya. Nah ini kepiawaian tim 1 membaca itu, menyikapi itu, muncullah namanya simpati publik. Ya. Kalau bicara simpati karena bom, iya ada. Tetapi dua-duanya ini keluarkan bom. Kita impleng. Tapi impleng memang gak kena. Karena apa? 9 tahun, 10 tahun bukan waktu yang singkat. Kue-kue kekuasaan ini ada bagi-bagi di dalam, mohon maaf, digantikan di dalam produk masyarakat. Itu kan salah satu produk yang bisa menjadikan seperti seolah-olah penantang ini mustahil untuk mengalahkan kan itu. Karena itu sudah maton kalau bahasa Jawa. Sesuatu yang ini didobrak oleh yang baru, bahkan 2 kali debat bagaimana bullying di dunia medsos, ya kan di segala macam itu. Bahkan saya yakin di hati mereka berdua termasuk saya, ya jujur ada semacam kayak don juga di pertengahan itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, keyakinan kita makin menebak. Alhamdulillah hari ini kan terbukti semua. Nah tinggal bagaimana kalau anekdotnya itu semua masyarakat ini paham bahwa memperjuangkan memang sulit, tapi jauh lebih sulit adalah mempertahankan itu. Memperjuangkan meraih simpati, meraih kepercayaan masyarakat ini sangat berat. Posnya juga besar, tetapi jauh lebih mahal lagi dalam mempertahankan kepercayaan ini bagaimana. Ya. Makanya ini kan bagian dari lahirnya visi misi yang kita gaungkan. Saya melahirkan konsep antitesa tetap yang ada. Cuma kita harus bertanggung jawab karena publik. Itu Mas Menko. Jadi makanya kita ketemu hari ini. Ya oke lah kesan daripada pembentukan tim ini sampai lahirnya ini. Keroyokan ini yang tidak, yang diremehkan ya. Hampir semua LSM, semua ormas, semua partai di kita. Ini bahkan dikatakan obesitas atau gemuk. Ya monggo. Tetapi sedikit banyak keberadaan ini juga bisa membawa kan gitu. Iya. Ibaratnya angka 1000 kalau tidak nggak ada angka 1 jadinya cuma nggak sampai 1000. Nah, hal yang sekecil ini pun akhirnya tetap dirangkul oleh tim kita, sehingga inilah kemenangan-kemenangan bersama, ya, bukan kemenangan ini. Nah hari ini mudah-mudahan semua kembali menjadi satu untuk Kota Kediri kita. Dan kita tetap, saya sudah berjanji, Saroja dan saya akan tetap di luar mengawal panjenengan semua yang hari ini sudah mendapatkan amanah dari masyarakat dan juga ridho dari Allah hari ini memimpin. Bagaimana pemerintahan ini berjalan sesuai dengan visi misi yang dijanjikan. Terima kasih. Itu aja. Monggo nanti kita sambil jalan lah, enjoy aja. Oke. Jadi memang ini untuk tim ses dulu gitu. Kan Mas Dino dari partai pengusung, Mas Reza kan dari tim yang mungkin terlibat di dalamnya. Karena kan meskipun
didukung banyak partai kan, ngapunten sebenarnya kan tetap asor. Karena kan konteksnya kan berat sekali untuk mengalahkan incumbent. Jadi mungkin bisa dijelaskan, bisa dibedah itu. Bagaimana prosesnya? Kok ternyata masyarakat Kota Kediri mempercayai Jago 01? Silakan Mas Dino. Nah, saya dulu. Penjelasan dulu. Nanti Mas Dino yang pengusung. Pak Dino yang gongnya. Siap. Yang pertama saya ucapkan terima kasih sudah diundang di Matas. Ini sekaligus untuk kita bisa memberikan jawaban setelah kemenangan kemarin di tanggal 27 November. Ternyata isu yang dimainkan oleh paslon yang kalah itu membuat masyarakat tidak tenang, membuat masyarakat mendapat informasi yang kurang nyaman, kurang pas. Ya, tentu ini artinya mereka tidak menerima sistem demokrasi yang hari ini ada. Ya, ya. Boleh tahu isunya apa misalnya, contohnya? Ya, isu kayak apa namanya, banyak warga yang komplain, banyak warga yang masih menitipkan pesan kepada mereka, banyak warga yang masih khawatir dengan apa namanya Kota Kediri ke depan. Jadi klaimnya ya, Betul. kekhawatiran warga. Ya. Jadi diklaim sebenarnya agak khawatir. Ya. Silakan. Padahal kalau kita tarik ke belakang dan pada sistem demokrasi tanggal 27 November membuktikan bahwa sebenarnya warga ini lebih percaya kepada Mbak Vinanda Truskowi daripada paslon yang satunya. Sehingga klaim itu saya kira sah-sah saja buat mereka. ya, hanya buat mereka saja. Karena secara jumlah kemenangan kita itu 103 sampai 105 ribu suara. Dan mereka masih di 78 sampai 79 ribu. Kalau persentase itu lumayan sama. Ya, kalau hitungannya sih ya sekitar 24-25 ribu lah. Itu hampir 5 kelurahan ya. Iya, 5 kelurahan. Ya, artinya Besar itu. tidak perlu diragukan lagi bahwa warga memang memberikan Menginginkan harapan, harapan yang besar untuk menginginkan perubahan terjadi di Kota Kediri. Terus dengan jumlah pendukung Mbak Vinanda yang luar biasa ini, saya kira ini hal yang wajar karena memang di dalam suatu revolusi, suatu gerakan kita membutuhkan banyak kekuatan. Ya, semua elemen memang penting dan semua bertugas dengan fungsi yang masing-masing. Dengan hasil seperti itu berarti memang berhasil dirangkul ya. Betul. Nah, ini hal yang memang menjadi spesial dari tim ini. Analisa kita juga sebenarnya menguat itu setelah debat kedua. Sebelumnya kita itu mungkin dengan paslon satunya 02 itu ya peluangnya 50% 50%. Masih 50-50. Kenapa 50-50? Karena memang masih banyak masyarakat yang belum menentukan pilihan, terutama Undecided voter masih masih banyak. ada. Swing vote-nya Masih banyak. Mana lah. Setelah debat kedua, di situ banyak dinamika yang positif yang terjadi ya, Mas. Akhirnya mulai yakin. Nah, masyarakat mulai yakin. Satu, dengan penyampaian visi misinya Mbak Vinanda dan Gus Kowil. Yang kedua, dengan cara penyampaiannya, kerendahan hatinya dan kejujuran dia untuk menyampaikan programnya yang baik. Jadi itu dianggap sebagai titik baliknya. Titik baliknya. Ya. Ditambah lagi yang paslon 02 semakin agresif. Ada arogansinya. Percaya diri yang mungkin agak sedikit. Betul. Sampai saya dengar jadi sebelum debat kedua itu mereka mengadakan nobar bareng di setiap beberapa kelurahan. Tiap RW, tiap apa. Tiap RW, tiap ada ya Mas ya. Ono ya lah. Itu mereka mau menggunakan pola kampanye untuk debat itu sebagai kekuatan mereka. Tapi ternyata itu semua malah bumerang. Jadi titik balik ya. Jadi titik balik. Nah, ini hal yang menurut kita sangat mempengaruhi pada sisi swing vote pada saat itu. Sehingga pergeseran di 5-7% itu memang sudah diantisipasi sama kita, itu sudah pasti akan terjadi di hari akhir di ujung. Terbukti juga beberapa daerah yang tadi yang ada bom-bom dan lain sebagainya tadi itu sudah dibom mereka, ternyata milihnya ke kita. Yang dianggap basis kita masa akuin, mereka. ini kan tim ini jujur aja. Bom-bom dari kita banyak juga yang busung juga. Jen. Jadi ini kita artinya impling lah. Ya memang fenomena itu memang diakui. Bahkan Pak Presiden pun
tidak mengharamkan itu. Terima saja rakyat kan gitu. Karena memang fenomena ini saya yakin mata intelijen, mata siapapun mengaku itu ada. Tapi memang kondisi politik hari ini, kondisi distrust masyarakat kepada politisi saat ini sangat rendah. Ya kan? Banyak kejadian-kejadian yang dulu bagaimana secara ideologis suatu daerah itu base campnya si A, ya rumahnya si A, sekarang hancur. Ya ini kan bukti bahwa makanya saya berani berstatement saatnya lah yang tua minggir. Zaman sudah berubah. Ya, berarti memang. Jadi ini, saya lanjutkan sebentar. Jadi kalau kita lihat debat, kita ingat debatnya Presiden Pak Prabowo sama Anies. Ya, bagaimana dengan beraninya Anies menilai Prabowo? Betul. Bahkan 5% aja nggak ada. Ya. 1,1% ya. Ini sama. Skor ini ya Mas. Dari 100. Itu ya poinnya ya. Iya, jadi itulah akhirnya masyarakat yang pemuda akhirnya melihat Mbak Vinanda ini penuh kejujuran. Iya. Dan masyarakat yang umurnya antara 40 tahun ke atas, yang ke atas Mas, itu melihat bahwa ya inilah sopan santun, adab yang harusnya dimiliki oleh anak muda. Ya, anak muda kepada itu poin plus yang nggak bisa diprediksi. Karena itu ya namanya adab pasti di atas ilmu kan. Padahal itu tidak ada kesengajaan, memang bawaannya seperti itu. Iya. Nggak ada skenario sampai ke sana. Sampai itu. Ya, emang itu skenario Tuhan yang Iya, indah. baliknya itu. Mau lanjut. Itu poin-poin yang utama setelah debat. Nah, setelah itu benar tadi yang Mas Beliau sampaikan mengenai ini apa namanya gerakan untuk menyentuh hati ke masyarakat. Mbak Vinanda begitu tanggap ya. Ya, begitu responsif ya. Begitu responsif. Ya. Nah, dan itu nggak dilakukan sama sekali sama 02. Ya. Mungkin merasa sudah di comfort zone. Mengecilkan itu. Dia merasa sudah melakukan banyak hal dan dia hanya memainkan buzzer. Buzzer dan beberapa orang yang dianggap mampu untuk mempengaruhi massa. Tapi ironisnya buzzer dan beberapa orang itu tidak dibekali pengetahuan politik. Ya. Sehingga main sporadis. Mainnya nggak jelas main apa yang disampaikan di lapangan. Titik substansi yang dipukul itu apa? Nggak ketemu. Padahal paslon 02 itu juga mereka jalan ke warga loh. Oh iya. Kenapa kok tidak bisa menyentuh? Mereka kan jalan ke rumah-rumah. Betul. Itu dilakukan juga. Ya, secara itu kita juga sama. Tapi kan respon yang paling cepat mana? Yang paling bisa tanggap untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Dan kembali lagi, ini kan masalah hati ya. Artinya siapa yang paling peduli? Kan begitu. Soal rasa ini nggak bisa diapa-apa. Ya, siapa yang paling peduli sehingga itu saat itu hujan deras. Saya ingat saat itu sama Mbak Vinanda sore hari ini sebenarnya jam 4 setelah viral paginya ya. Saya biasa sore sama Mbak Vinanda sampai jam peristiwanya kan pagi itu. Malamnya langsung ke sini yang Topojo itu Yang tetangga. Iya. Nah itu langsung jalan ke situ. Jadi memang ya kepeduliannya memang ya, genuine alami Kak. Nah itu yang membuat perbedaan dibanding yang paslon satunya dia mengandalkan buzzer yang hanya main di media sosial, tapi tanpa ilmu pengetahuan politik. Ini kan repot itu memang. Tanpa menguasai lapangan. Tanpa menguasai. Kurang efektif ya. Sama cuitannya Mas Beliau sekali langsung pulang gitu. Karena dia mungkin ngepostingnya dari luar negeri, kita juga nggak tahu. Jadi cuma lihat dari satelit. Karya juga. Ya itu awal dari saya mungkin begitu. Oke, sambut. Oke. Terus sebagai partai pengusung, salah satu partai pengusung. Wakil presiden. Sekarang itu orang lebih nyaman lapor ke admin Gerindra. Artinya kan aku delok Pak D iki guyune aja mah. Gue sakitnya sampai naik kan. Ngene bisa. Sebagai partai pengusung yang istilahnya mohon maaf di awal calon penjenengan juga banyak dibully, banyak diloki sopo ora sopo bocah kuwi sekolah ning ndi koyo apa nih cah ndek sore kan gitu. Terus kemudian sekarang ternyata masyarakat Kota Kediri sudah memutuskan meskipun belum menunggu keputusan KPU ya Pak. Jadi istilahnya kemungkinan besar akan menang satu penjenengan. Gimana pendapat penjenengan? Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Mata Saroja. Ya. Setelah keberapa kali menjadi narasumber itu? Tapi yang terakhir dia cukup viral Pak. Belum pernah ditransfer sama sekali.
Wah, Pak produser, narasumbernya dicatat nggih. Ya kan fenomenanya kan utang. Kan boleh. Kan kemarin juga ada yang utang juga. Ini tak kasih 100 dulu. Nanti kalau menang tak tambahin 50. Oh, polanya sama ya. Mas produser, berarti belum tadi dicatat nggih. Kan saya mengadopsi itu. Ada masih voucher 500 nggak ada. Karena orang lamanya mesti mengadopsi cara yang lama. Jadi begini, dengan ya di partai itu ada 7 partai pengusung parlemen yang hari ini kita mengusung Mbak Vinanda dan Gus Bawi. Ya. Dan ada 7 partai non parlemen. Non parlemen. Jadi 14 partai yang mengusung Mbak Vinanda. Koalisi gemuk lah istilahnya. Apalagi ditambah 39 relawan dari Kota Kediri. Dan kemarin itu secara hitungan secara garis besar data di relawan dari kader dari 21 anggota dewan dan relawan 39 itu hampir 10.000 semuanya kader dari anggota dewan dan relawan. Mustahil jika kita itu tidak menang. Seperti itu. Jika memang kemarin kita menekankan satu orang itu membawa berapa, ini sudah habis semua di tim. Nah ini kan saya sering turun, sering ke posko-posko di kelurahan itu yang memang saya menjadi koordinator di Perdapil ya, di Kecamatan Santren dan Kecamatan Joroto. Ini adalah suatu memang fenomena di Mbak Vinanda ini. Saya sering sampaikan dengan milih pemimpin itu tidak usah yang pintar, tapi pemimpin yang mengerti, yang jujur dan mengerti dengan masyarakat apa yang menjadi kehendak masyarakat itu. Dia langsung responsif. Tadi yang bilang Mas Reza itu cepat tanggap. Nah, inilah yang dibutuhkan di Kota Kediri. Dan itu ada di sosok Vinanda dan Gus Bawi. Ya, pertemuan saya sering akhirnya sini sudah kemenangan ini sudah terbuka jalan lebar. Makanya juga strategi ini saya sering menekankan ke beberapa kelurahan yang memang basis dari sebelah 02 ini kita harus menang. Contoh saja sih Monegara ini basis yang memang jadi kuat basis memang di Banjaran, pojok, ini kan dapil gemuk gitu. Inilah yang menjadi penopang kalau di beberapa kelurahan ini menang. Ini minimal di lain kelurahan ini yang memang bukan basis dari 02 ini kita juga akan menang. Jadi pertempurannya sebenarnya di situ ya. Jadi ada kemarin saya mengatakan ada 9 kelurahan yang harus itu tidak bisa ditawar, kita harus juga menang. Entah itu menangnya berapa, entah ya. Contoh kecil kalau di Banjaran memang ini saya akui saya juga agak rodok seneng ya rodok gelo karena gelo niki menangi Saiti ya senengnya menangi oke tapi di kandang orangnya. Jadi strategi-strategi itu saya cuma hanya mengatakan kepada kader-kader itu untuk mengalahkan incumbent ini tidak ada kata lain hanya kesulitan dan kekompakan. Jenengan tidak solid, jenengan tidak kompak tidak akan menang. Nah inilah akhirnya dari 10.000 relawan dari kader, dari partai dan relawan itu akhirnya menyembunyikan tidak ada kata saya 2 minggu terbentuknya posko itu sudah saya bekukan antara relawan A, B, C dan kader partai A, B, C tidak ada. Jadi yang ada hanya orang tim pemenangan Vinanda. Ini sudah lepas, sudah lepas baju semuanya karena dari awal itu banyak onto-ontoan ini punya partai gitu. A ini punya partai B, ini punya partai C. Nah, gitu. Relawan A, relawan B ya, seperti itu. Akhirnya dengan bisa menyatu itu saya bukukan dari bukan kita membukukan partainya tapi di situ kita ada posko di kelurahan itu akhirnya tidak ada baju yang ada hanyalah tim pemenangan Vinanda. Itulah akhirnya orang-orang itu kompak siang malam itu mengerjakan PR untuk mendata jumlah pemilih ini tempuk dengan relawan ini dengan ini. Nah, itulah yang menjadi kesulitan teman-teman dan
itu update terus dari posko-posko kelurahan itu. Setiap malam itu membedah DPT, oh ini orangnya siapa, ini orangnya sebelah, ini memang benar-benar ke kita. Inilah yang dibedah oleh tim-tim dari posko kelurahan itu yang memang tergabung dari beberapa elemen dari partai juga dari relawan. Yang menjadi kesulitan dan kekompakan kita, walaupun teman-teman di posko ini ya juga banyak kurangnya, tidak ada BOP-nya, tapi saya salut dengan teman-teman. Seperti menagih. Ya, hari ini banyak yang nagih ya. Resiko perjuangan. Ya, resiko perjuangan. Ya, jadi seperti itu. Ya memang kita khawatir sejak mau debat yang pertama itu kita sudah sebetulnya sebelum debat itu kita dari survei itu kita sudah unggul di 10% lebih. Akhirnya setelah debat pertama itu agak merosot kita akhirnya mengambil strategi kembali lagi dengan posko itu digenjot lagi untuk akhirnya dengan kepercayaan masyarakat dengan turunnya Mbak Finanda dan Gus Rowi dengan ketokohan karismatiknya beliau akhirnya orang-orang ini bisa kembali lagi dengan kejujuran dan keikhlasan Mbak Finanda untuk membangun kota Kediri yang mapan, apik lan binoto. Apik lan Yang penting jenenge Tino ora Sebentar, ada pertanyaan begini. Apunten. Artinya kalau dari hasil kesimpulannya kan mesin partai bergerak. Karena asumsi di awal dengan percaya dirinya paslon 02 dengan hanya diusung dua partai dan penjenengan yang koalisi gemuk kan persepsinya adalah gak mungkin partai, gak mungkin melaku. Kan koalisi gemuk itu biasanya malah udur-uduran. Tapi ternyata kan faktanya kan berbeda. Nah dari persepsi seperti itu gimana? Karena yang satu wis percaya diri, wis keloro tok cukup yakin menang. Jadi begini, partai itu kan juga dari 7 partai itu ada 21 anggota dewan yang mendukung Mbak Finanda. Inilah yang digerakkan dari elemen. Dari partai pendukung itu ada 21 anggota dewan yang all out mendukung. Yang memang kita kumpulkan untuk menjadi pion-pion di antara kader-kader di belakangnya. Nah, inilah yang menjadi dia poin plusnya seperti itu. Ya, cuman ada 1-2 orang yang memang ya kita memang dari DPP, dari semuanya partai itu sudah menginstruksikan bahwa pilihan untuk pilkada di Kota Kediri adalah dari 7 partai itu Mbak Finanda dan Gus Rowi. Kalau memang ada yang nyenteng ya langsung kita laporkan. Nggak tahu itu nanti ada surat. Resiko masing-masing. Resiko masing-masing. Yang nggak gerak anggota dewan ini memang hari ini khusus di Gerindra ya. Di Gerindra itu memang kalau nggak ada anggota dewan yang tidak bergerak kemarin laporan ya kita wajib melaporkan ke tingkatan Jawa Timur dan tingkatan pusat. Jadi kita memang sudah komitmen bahwa yang ditandatangani oleh Ketua Prabowo Ketua Umum itu itulah yang kita pastikan. Walaupun kita berdua ini sempat mau manyal, pasang gambar. Ya tapi kan juga ini kan resiko perjuangan. Lihat inilah keberuntungan dari Mbak Finanda ini. Ada 2 sosok figur besar yang juga mau mencalonkan pasang gambar ya. Nah, ini pari rantai, ini pari gabung. Dan itu kan kalau nggak menang kan hal yang artinya begini, dua orang yang masing-masing punya suara dan basis massa cukup besar dan mendukung Mbak Finanda itu valid dan istilahnya dan mereka juga bergerak dan terbukti gitu. Di atas kertas kan di awal mau koalisi gemuk karena apa nih partai kamu gerak gitu. Jadi mohon maaf, saya masih meyakini bahwa kubu 02 itu percaya dirinya luar biasa dari awal gitu. Tapi artinya partai koalisi kemudian tim sukses, kemudian relawan membuktikan ternyata Mbak Finanda dan Gus Rowi yang mengendaki hati. Ya karena kita sering dulu anggota 21 anggota dewan memberi pemahaman kepada masyarakat. Ini sudah saatnya Kota Kediri hari ini tuh butuh perubahan. Butuh suatu yang memang berbeda. Dan dari pembangunan di kota-kota yang lain, contoh tetangga sebelah, kita sudah tertinggal, kan begitu. Oke lah dari masyarakat mungkin
Prodamas ini masih diminati, kan begitu. Tapi di dalam Prodamas itu kita juga akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa di situ ini ada apanya, selama ini berapa APBD yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan efektif tidak program Prodamas. Ya ini kalau untuk kita kembalikan lagi sekarang tuntutan dari masyarakat bahwa mempunyai pendidikan yang gratis, yang kesehatan gratis dan yang lain bantuan yang lain, tapi untuk 140 miliar hampir kurang lebih untuk 3 kecamatan. Iya, 3 kecamatan tiap tahun. Ini kalau untuk membuat pendidikan gratis, untuk membangun infrastruktur yang lainnya, ini hal yang mudah. Harusnya harus terlewatkan karena terfokus di Prodamas itu. Terfokus lah. Akhirnya masyarakat itu pun kita memberikan pemahaman-pemahaman seperti itu, akhirnya dengan terlupakanlah Prodamas ini. Inilah yang saya juga terima kasih kepada partai pengusung dan masyarakat Kota Kediri yang hari ini bukan kemenangan partai, bukan kemenangan Mbak Gunanda dan Gus Parwin, cuman ini hari ini adalah kemenangan warga masyarakat Kota Kediri. Ya, Pak. Sebenarnya kalau dari data ya, dari data yang saya sempat baca analisa juga, perolehan aku di tahun 2019 itu kan kurang lebih sekitar 78. Iya kan. Kemarin di Pileg itu dia 80. Ya. Terus sama untuk Kota Kediri. Untuk Kota Kediri ya, untuk Kota Kediri kan 80. Terus kemarin ini pilkada 2024 suaranya 78. Sebenarnya berarti kan sudah ada penurunan kepercayaan terhadap. Terus yang kedua juga nggak ada dampak juga sebenarnya. Dampak secara personal baik ke nomor ke ini ya paslon nomor 2 Regina sama ini nggak ada dampak terhadap suara itu. Jadi kontribusinya sebenarnya tidak signifikan. Cara bahasa ini segmen pasarnya dia nggak berubah. Namanya nggak berubah, malah cenderung turun. Nah di situ membuktikan bahwa tingkat kepuasan, tingkat ini itu mungkin hanya di atas kertas. Kalau saya menganalisa salah satu efek samping dari debat kedua ini, blundernya adalah ketika dia membantah data sendiri. Data yang diterbitkan oleh lembaga resmi, lembaga negara, yaitu tentang kemiskinan antara 9 kota. Itu dibantah dengan argumen-argumennya justru mungkin bagi orang awam. Jadi data pemerintahmu dewe kok bantah. Lho kok piye sesuk kan gitu loh. Berarti selama ini akhirnya muncul stigma-stigma mungkin bagi sebagian orang yang melek ya, sedikit banyak melek politik, melek anggaran, akhirnya berpikir ulang. Oke lah, seperti saya ilustrasikan. Oke lah, ente punya HP apa gitu ya, itu kan terbit 9 tahun yang lalu. Ya, di zaman itu memang sangat canggih ya. Tapi sekarang HP itu sudah menjadi HP jadul yang sudah nggak relevan lagi untuk dipamerkan, untuk diinikan. Sama anekdot itu ketika dengan Prodamas. Nah Prodamas ini mungkin di tahun-tahun awal, ya 2 tahun pertama, itu sangat relevan. Karena sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa mengcover kekurangan-kekurangan di titik-titik tertentu. Tapi setelah berjalan 5 tahun ke sini, saya katakan sering bahwa itu sudah nggak relevan. Sehingga kenapa? Karena terfokus di Prodamas tadi, pemerintah menjadi lalai terhadap kebutuhan infrastruktur yang jauh lebih besar. Promosi Prodamas yang luar biasa. Sehingga makanya di ujung-ujung itu saya sebagai social control membuka, mengedukasi masyarakat bahwa ada perkara-perkara yang tertinggal. Ya, seperti BPJS hari ini sekian puluh ribu masyarakat yang masih punya hutang terhadap BPJS, sehingga pelayanan maksimal terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan itu menjadi sesuatu yang sulit hari ini, kecuali orang yang punya akses. Terus kedua, layanan pendidikan pun tidak terjamah. Masalah krusialnya adalah satu, contohnya uang gedung kita bengek lah, uang masuk segala macam, kemarin itu menyangkut seragam lah apa saja, tidak tercover sama sekali, tidak tersentuh sama sekali, sehingga keberpihakan pemerintahan lama kepada pendidikan, kebutuhan dasar masyarakat ini tidak tersentuh, sehingga masyarakat saya yakin
Oke lah, memang kembali lagi pasti akan diintai oleh banyak pihak bahwa itu yang menang ngebom. Tidak, dua-duanya ngebom. Tetapi pembedanya adalah masyarakat sudah muak kan gitu loh. Sudah muak, sudah jenuh dengan keadaan setiap tahun mereka harus pusing dengan PPDB, dengan sekolah, dengan apapun. Satu masalah yang paling gampang aja, paling relevan, yaitu tentang penahanan ijazah. Itu kan masih banyak di antara saudara-saudara kita. Nah, ini yang masalah yang tidak pernah terurai. Padahal kalau mau pemerintah kota mudah menyelesaikan itu. Karena sehingga ya sudah, bodoh-bodoh itu. Iya kan? Politik kan nilai gaya hati. Jadi kan saya yakin 100%. 100% ini saya katakan suara Mbak Nanda ini separuh lebih itu menggunakan nurani. Iya, betul. Jadi kemenangan nurani. Kalau kita bicara teknis, tim sana juga sangat matang kok strateginya. Kalau menggunakan buang, dua-duanya buang. Apa sih artinya uang segini, rokok 2 bungkus juga nggak dapat kan itu. Tetapi masyarakat sudah melihat keadaan ini real, pembedaan. Sehingga makanya saya konsepkan untuk antitesa. Kalau antitesa yang utuh, bukan antitesa yang setengah. Hal ini alhamdulillah ya satu faktor juga yang kita nggak boleh lupakan, yaitu apa? Memang ada ridho Allah. Keadaan ini pasai. Enggak salah mergo Gusti Allah enggak pernah salah. Kok wayahe ngremuk wong, wayahe ngangkat wong Gusti Allah sudah punya kok. Kayak pas ada banjir. Kita ini sebatas itu. Kok tiba-tiba banjir? Pas pengairan. Ono omah rubuh. Pas pengairan jebol. Pengairan jebol. Ngampel kelot. Lah, itu ya. Itu sehingga ini kan fenomena yang manusia nggak rencanakan. Hamin satu. Luar biasa. Nah, itulah kembali lagi konsepnya ketulusan sesuai apapun akan mengalahkan kebulusan. Bahasa saya. Ya, bulusan kan ada akal bulus. Akal apa ya? Artinya kampanye tentang keberhasilan, kemudian kampanye yang agresif, itu gak baik ya gitu ya, menjelek-jelekan, kemudian menghina, meremehkan, kemudian sekian tahun ini sukses. Makanya harus dibedakan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi di ke depan. Masyarakat ini perlu diedukasi, ini sebenarnya penyelenggara harus membuka ini. Ada namanya kampanye menjelekkan itu boleh, tapi konsepnya adalah kampanye negatif, mendowngrade, membuka salah. Tetapi dalam konsep salah yang selama dia memegang amanah, bukan ranah personal. Jadi kan ranah personal ini kampanye hitam. Permainan itu kan memang sudah dibuat dari awal dari paslon, ya sudah disetting kan seperti itu. Tapi kita tidak terpancing sama sekali. Fokus Framing yang ada. Tim basernya begitu menyerang. Ini mantan basernya. Tapi kan dari paslon yang 01 tidak pernah menggubris karena kita tidak mau terjebak di permainan mereka. Selama kita ikut di alur dia, kita akan mengikuti alur dan dia akan terdolimi ya. Dan masyarakat Kota Kediri hari ini masih ada yang masih merasa kasihan kalau orang terdolimi kan simpatinya ya. Tapi dengan skema kita permainan tidak terjebak di permainan mereka, ya kita lurus kencang aja ya. Akhirnya masyarakat sendiri ya, berarti dolime digai-gai. Ya betul, memang karena basarnya itu begitu. Ya itu pembelajaran ya untuk semua tim ses yang untuk kemudian. Ya, karena basarnya nggak dibekali dengan pendidikan politik ya. Kayaknya bimtek ya. Makanya bimtek basar lah ya mas. Kita kasih bimtek orangnya honorer. Tiga gini, kita konsep saya yakin dari teman-teman Mapan ini mengkonsep dengan merangkul semua. Bukan berarti kita alergi dengan sosial kontrol yang ada. Tapi kalau sosial kontrol di dalam satu sistem yang sama, dalam rumah yang sama, kan nggak perlu ada gejolak ke depannya. Sehingga pemerintahan ini ke depan akan berlangsung dengan kejujurannya. Kan gitu. Kalau emang remuk ya remuk kan gitu loh. Tetapi kan perbaikan ini saya yakin ini akan dalam 2 tahun ke depan baru bisa kita agak ini, karena pemahamannya ini masih perlu kita harus kerjakan lah tentang janji-janji yang disampaikan oleh paslon 1 ini dipastikan akan ditagih oleh masyarakat. Nah, soal gini kan Rio, pertanyaan lagi kan sebagai pendukung kan menyerang keterbukaan publik, kemudian transparansi yang ditawarkan kedepannya itu gambarannya akan seperti apa kira-kira pemerintahannya Mbak Sinan dari Jokowi itu? Mungkin orang di luar
keluarga. Saya orang pertama yang diajak bicara bagaimana. Dan saya hanya satu, ketika mendukung, meyakinkan mendukung. Bahkan kita deklarator pertama ya di luar partai. Itu cuma satu. Saya yakin bisa, kenapa? Karena Mbak Nangga ini tidak punya beban masa lalu. Itu aja ya. Tentang konsep gini-gini saya nggak tahu tuh Mas Reza dengan tim itu menyusun visi misinya saya nggak tahu. Bahkan sempat saya katakan ini. Tapi kita berkewajiban ketika kita mengusung itu ada kewajiban bagi kita melaksanakannya kan gitu. Kita nggak akan segan-segan terus menagihkan membicarakan itu. Contohnya yang satu, pendidikan gratis, sesuatu selama puluhan tahun yang tidak bisa dipenuhi di masa lalu. Ya, itu Hari ini harus dipenuhi dan saya katakan itu bukan mimpi. Kenapa? Ya itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ditino, dengan hilangnya program Mas hari ini akan terkumpul refocusing sekitar 140 miliar. Tinggal memudahkan kita nanti membuat simpul-simpul data di masing-masing kelurahan. Makanya angka yang dikatakan 5 miliar per kelurahan itu kan sekitar sekian. Kota kalau sekitar hampir 230 miliar ya. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Ketika diimplementasikan dalam satu, toh mau itu Prodamas, mau kelurahan, mau PU, mau dinas, mau apapun, itu kan sumbernya tetap APBD. Nah, ketika ini kan maksudnya jelas dong, karena di kelurahan ini tingkat keterbutuhan anggaran pendidikan. Kelurahan ini kan yang garda pertama. Berapa sih siswa didik di masing-masing kelurahan mereka? Tinggal itu. Dari mulai PAUD kalau perlu ya toh, sampai SMA. Itu tinggal hitung. Oh sekian puluh ribu. Dari sekian puluh ribu itu tinggal kita comparison dengan data yang dari pusat. Ada DTKS-nya. Itu warga-warga yang prasejahtera. Warga-warga yang tidak mampu mencukupi anggaran pendidikan buat keluarga dia. Ini kan kelurahan, gak ada pertama kan tahu. Oke. Tingkat keterbutuhannya taruh 12.000 atau 10.000 siswa yang harus diberikan seragam, diberikan ini. Oke, kita cocokkan dari APBN melalui BOS, melalui PIP, melalui KIP atau apa yang diterbitkan menurut saya. Ketika tingkat keterbutuhan melalui seperti kayak pengupahan itu mengacu pada tripartit dengan angka yang namanya KHL ya, pembangunan hidup layak kan ditentukan. Berapa sih anggaran pendidikan yang dibutuhkan dalam 1 tahun berjalan satu orang siswa? Oke, satu anak ini membutuhkan 4 juta atau 3 juta. Tinggal menghitung ketika satu kelurahan ini sekian puluh ribu, udah jelas 30 miliar atau 300 juta. Itu udah bagian dari 5 miliar itu dari pendidikan. Terus di infrastruktur, oke. Berapa yang dibutuhkan untuk mengangkut air yang ada di kelurahan itu supaya sampai berantas? Tinggal memverifikasi berapa jumlah gorong-gorong, berapa ini. Itu makanya nanti jadi implementasi dari 5 miliar per kelurahan ini suatu yang sangat realistis. Tetapi yang mengerjakannya bukan kelurahan. Karena kelurahan itu bukan kuasa anggaran. Tetapi kelurahan ini wajib. Kamu kalau bisa dalam 1 tahun membuat set plan terhadap lingkunganmu itu senilai 5 miliar. 5 miliar itu di-cover oleh PU, oleh Perkim, oleh Dinsos. Itu kan nanti bagaimana leader daripada wali kota ini yang mengimplementasikannya. Jadi bukan langsung kelurahan dikasih 5 miliar kejadian konyol. Oke, artinya yang penting keberpihakan APBD untuk warga kota itu jelas. Akan terimplementasi. Saya memahami itu ketika orang mengatakan apa ya bolehlah orang berpendapat. Sah-sah saja. Tapi berikan kesempatan. Jajah belum kan itu. Kita ini masih membantu memikirkan bagaimana konsep itu yang sudah disampaikan Mbak Wali Kota kita. Itu benar-benar kan terrealisasi. Kita butuh waktu 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Tidak bisa serta-merta karena harus ada sinergi masing-masing dinas, Mas Reza. Bukan, jadi kan yang ada di bayangan masyarakat hari ini dengan banner yang tersebar 5 miliar per kelurahan itu seolah-olah setiap tahun bendahara kelurahan menerima transferan 5 miliar. Tidak seperti itu. Ya konyol dong kita. Teknisnya tidak seperti itu. Kenapa kelurahan ini bukan kuasa anggaran? Ya, okay. Begitu Mas. Kita menilaikan kepada Katino di Dewan. Siap. Nah, nanti tinggal aku yang perang sama dia. Artinya begini kan, warga kota sudah memilih, warga kota sudah membuat keputusan, menetapkan nantinya, oh ternyata aku lebih cocok Gus Kowin sing wonge apik,
Mbak Kinanda wong Ya, sing itu dulu, alus itu. kalem dan ternyata padha koyo eling Kang Komang Pacul. Jangan mendolimi orang Orang baik, baik, jangan ya. mendolimi orang cantik. Oh itu kata-kata itu sempat saya dilaporkan ke Bawas itu. Loh, itu kita membuat, ya kan? Iya dong. Loh, Gara-gara kata itu, gara-gara kata Oh, itu, iya, Kak. jangan melawan orang baik, jangan melawan orang cantik. Fakta. Ya. Akhirnya saya dilaporkan Bawaslu. emang menyalahi hukum kan tidak? Hanya mengutip toh Iya, jadi. Makanya kan gini, untuk tujuan kita ketemu hari ini momentumnya memang sangat dibutuhkan masyarakat kita sendiri untuk melihat apa sih yang terjadi, terus kepiye. Kan banyak juga di sosmed ini yang meragukan, bahkan mau ini jadi saling curiga ini masih ada di dunia kita. Sehingga kita katakan bahwa kehadiran mapan ini yang dihadirkan oleh Allah kemenangan hari ini itu sangat realistis dengan apa yang sudah ada program-program, dan tidak ada rencana sekecil pun dari kita menipu masyarakat gitu loh. Sehingga sesuatu yang mungkin bagi orang awam ini sesuatu yang mustahil, mudah-mudahan dengan kita ngobrol hari ini, oh ternyata realistis juga kan gitu. Sekarang angka 5 miliar itu kalau kita hitung tadi Pak Ketua 230 miliar. Sedangkan Prodama sendiri 140 sekian miliar, KHCE 90 miliar ke duit tekon. Ya itu kan bahasa di kita itu sama seperti halnya dulu waktu zamannya Mas Abu. Awal-awal Prodamas ya, ada Prodamas Plus yang dulu awal itu 50 juta menjadi naikkan jadi 100 juta. Ya di sini ini bahasa maksimal itu ada bahasa maksimal 5 miliar. Ya belum tentu dong kayak kelurahan Stone. Porsinya ya nggak mungkin setiap kelurahan sama. Dapat 5 miliar, kelurahan Pakelan itu sekian. Proporsional. Proporsional. Pocangnya berapa RW, ada berapa RT. Ya mungkin kalau disamakan disamakan ya dari Kelurahan Ronggo atau Ngatirejo ya komplit. Makanya kan kita sampaikan. Saya tahu persis bagaimana bos berapa mengcover PKBM di setiap sekolah. Dengan refocusing anggaran, kita hitung kemarin dengan angka, tapi yang lebih tahu nanti Kepala Dinas Pendidikan kalau kita hadirkan ya. Berapa sih tingkat keterbutuhan siswa yang ada? Kalau 35.000 lah Kota Kediri ini yang angka terakhir. Kan kalau kita koneksitas dengan pikiran masyarakat ditanyakan, nanti kan ada sistem kajian dan sebagainya ya dari tim ahli kepada masyarakat. Kira-kira kalau per siswa ini dikasih bosda ya atau bantuan operasional daerah itu senilai 2 juta aja per siswa, kira-kira saya akan mencukupi untuk seragam, untuk ini. Nah 2 juta kalau cuma 35 miliar, cuma 35.000, itu cuma 70 miliar, sangat mengcover, masih sisa 70 miliar dari refocusing Prodamas itu. Sehingga pendidikan gratis itu sesuatu yang sangat realistis. Saya dengan Saroja kan terus mengawal itu. BPJS juga begitu. Saya sampaikan di awal, kalau pemerintah yang bayari pengobatan masyarakat ya mustahil, berat. Makanya ada sistem tanggung rente, ada sistem gotong royong di dalam BPJS. Berapa jumlah warga Kota Kediri yang terdaftar di dalam DTKS, warga Kediri yang mampu, ini kan terhitung. Terdapat 100.000 warga Kota Kediri ini terdaftar di dalam DTKS, baik dalam bentuk tidak mampu, tidak mengek atau apa, itu kan gitu. Nah, berapa PBI prosentase pembayaran bantuan iuran oleh pemerintah pusat terhadap premi BPJS itu kan berapa? Pemerintah daerah kan tinggal menambahkan kekurangan dari total masyarakat yang tidak tercover BPJS itu, sehingga kita bisa menghindari BPJS mandiri hari ini yang akhirnya menjadi hutang kepada BPJS itu sendiri. Sehingga kan kita harus rubah mindset masyarakat yang mungkin mengira ya bahwa ketika kita sakit di rumah sakit pemerintah yang bayar. Padahal itu keliru. Yang membayar adalah BPJS, sedangkan BPJS dapatkan uangnya dari gotong royong iuran tadi, premi itu. Sehingga ini kan tinggal merapikan data, merapikan sumber pendanaan terhadap program bantuan iuran itu. Saya yakin nggak lebih dari 30 miliar, Pak. Oke. Masih jadi 100 toh, masih 40 miliar. 140 miliar, atau 100 miliar sudah tercover untuk pendidikan gratis, kesehatan gratis. Akhirnya yang 40 miliar ini kemana? Kita selesaikan lagi. Satu, setiap tahun kan orang rebutan anaknya negeri 1, negeri 2, negeri 5. Ya,
Kan tidak ada salahnya pemerintah kota ini setiap tahun menargetkan 2 sekolah negeri. Ini yang Ya kan? dibutuhkan. Oke, pesantren dulu, etan kali dhisik yang terjauh dari Kurang. zonasi sekolahnya. Baru tengah gitu. Berapa sih kebutuhan infrastruktur sekolah? Masa Betul. 40 miliar kurang, 3 telu sekolahan, 2 sekolahan, oke 2 sekolahan. Oke, kekurangan infrastruktur penunjangnya. Kementerian Pendidikan, Kepala Dinas Provinsi Pendidikan itu punya kewajiban. Sing duwe presiden benar-benar Iya, Jakarta. guru dengan sertifikasi dengan apa kan mereka bisa dihadirkan ketika sifatnya honor bisa sisa dari ini setiap tahun dianggarkan entah 10 miliar 20 miliar membantu guru-guru honorer. Jangan lagi mengganggu bosnya karena bosnya murid sebenarnya karena dia digunakan mohon maaf setahu saya untuk menghandle honor guru, menghandle ini akhirnya siswa tidak tercover atau diintegrasi. Contoh gini, pencegahan yang sangat real. Ketika sekolahan menarik ya, ini sekarang yang lagi booming, saya yakin semua sekolahan ada namanya iuran komite, kegiatan pengembangan pendidikan. Itu kan ada turnamen sekolahan yang ini kan keliru. Seharusnya dinas pendidikan yang mengadakan turnamen tersebut atau dinas yang mengadakan, sekolah hanya sifatnya terundang. Jadi bukan sekolahnya mengadakan, berat Pak. Karena gengsi masing-masing. Ini punya hak. Wali kota menerbitkan perwali melarang itu punya hak. Ya, penganggarannya ditata. Penganggarannya ditata. Hari ini kita harus jujur satu dengan yang lain. Kenapa? Jangan-jangan Mas Katino CS dulu. Kenapa nggak mau menganggarkan itu? Nyaman dengan yang sudah ada. Entek. Saya sudah tak tutukin mana. Anggaran entek. Sing biasa esok ngisi seragam ning sekolah. Weh, iki nek dibuka balik ini aku ora iso ngisi. Mohon maaf, Bro. Kita waktu saya menjadi yang terakhir, periode yang Saiki terakhir. tak takoni duwe CP piro. Ya terus terang tidak ada. Wah, makane wali tekor ini. Nah, jadi kemarin itu selama 5 tahun ini kita sudah menganggarkan 2 kali seragam itu. Waktu dulu cuma hanya dapat 1 kali. Ya. Ya makanya tidak Kemarin tercover. tahun kemarin ini. Anggarannya berapa kemarin? Menurut 6 miliar. Iya hampir segitu. Itu berarti 60 miliar. 5-6 miliar. 5 sampai 6. Makanya kalkulasi saya, pendidikan itu bisa menjadi gratis. Makanya itu 70 miliar. dengan seragam, sebetulnya kalau seragam itu memang sangat memberatkan sebetulnya. Sekarang hari ini siswa ini setiap hari itu ganti seragam. Merah, biru, putih, batik, Agar. kas, kan begitu, pramuka, kan begitu. Jadi akhirnya apa di sini ini tiap hari ini ganti seragam. Jadi, Kalau saya yang paling kotanya satu anak itu seragam. ya, seragamnya 5. Nah itu loh yang Ya, memberatkan. yang berat kan itu. Bendino ganti. Padahal bisa di-cover. Iku durung nyuci nih, durung serikoni kan PKBM-nya, honor guru, ya dong, alat tulis segala macam, oke lah itu di-cover dari bos. Untuk itu kan bisa pemerintah kota melakukan hibah, bansos melalui Bosda tadi. Bosda itu kan dengan angka 2 juta, saya yakin wali murid sudah sangat terpenuhi, Mas. Ya, nah, itu diambilkan dari pemerintah kota. Bagaimana implementasinya nanti pelaksanaannya? Ya mari kita pikirkan bareng-bareng melalui pokmas terintegrasi kah? Atau langsung dihandle oleh dinas kah? Tim hukum pemerintah kota harus lebih jeli lagi menggali. Jangan langsung, ini gak oleh Mas Lis, gak oleh. Gunane apa wali kota duwe hak diskresi kan gitu loh. Sehingga kembali seperti itu Mas Bendo. Insya Allah lah kita akan terus. Saya yakin kok Mbak Pinanda ini bukan, ini saya dari wajahnya itu wajah inonsen ya. Jadi tidak ada kepentingan wajahnya, tidak ada kepentingan bisnis, ada apa. Saya yakin enak kalau ketika bicara untuk masyarakat terbuka, tergantung ini nih, sing ngawal siap. Iya tuh. Kalau wajingan sama dia rado. Kalau wajingan musuhnya awake dhewe. Aku kundul-kundul iki kok sing lawan. Sosial kontrol. Ya apalagi kemarin sudah menyampaikan visi misinya dampak PPA 2 juta. Langsung. 2 juta ya. 2 juta. 2 juta. Ya, itu kan kalau tidak cair ya. Gua aku sih di demo. Ya biarkan ya di demo lah. Nah aku di demo tak usungi nama Dewa dong. Dewane sing ora setuju. Piye iki? Oke, ini pertanyaan terakhir. Jadi
setelah disimpulkan tadi realistis nggak kira-kira 5 miliar per kelurahan itu? nggak ada. Loh, bisa terjadi kan? Iya, realistis. Nggak ada Ya masalah. di Bisa situ dijalan itu juga karena masalah. programnya kan merata. Ya. Di situ ada penjabarannya juga di situ, ada BOT dari RT, Dari untuk dampak Jadi terintegrasi sosial. itu semua. Terakumulasi kan, bukan moro-moro. Jadi Sak ini dia Jadi kan enggak. kalau orang awam, Memahaminya. teman-teman, netizen, Di teman-teman situ itu kan untuk mengiranya itu tiap kelurahan akan ditransfer 5 miliar. Iya. Di situ Bingung buat lek entek nih, sak kelurahan. Ya sekarang kalau kelurahan kita pojok pasti entek. Oh, Tapi iya. sampai bayangkan di Tono Pande, Nah. kampung dalam yang cuma berapa RT. Mau dibuat Duit apa? mana kayak apa tiap gapuran ganti mas. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Oke. Ya, semuanya proporsional. Ya. Baik, ya. Oke. Durasi. Jadi yang terakhir begini. Dengan selesainya pemilu, kan jujur ada pembelahan. Nah, ada indikasi pembelahan ini dijaga, di-maintain, di Joko, band-band supaya terbelah. Di bawahnya yang di maintain. Lah, Yang di iya. atasnya sudah Nah, tertata. ya, artinya kan begitu. Nah, kan ya ojo lah. Masa mau kan nanti dengan adanya wali kota baru, pemerintah baru, DPR baru dan kabar-kabarnya DPR kan juga masih terbelah sampai hari ini juga. Itu gimana di DPR yang terbelah? dia masih di jalan yang salah. Belum kembali ke jalan yang benar. Nah, sudah itu internal DPR lah, yang warga yang mungkin saya harapkan. Ya, menghadapi pembelahan warga ini apa yang akan dilakukan di tim? Ya, kalau warga itu yang mungkin ya dengan nanti dilantiknya Mbak Vinanda ini kan sebentar lagi mungkin ada konsolidasi atau visi misi tahun 2025 ya. Yang mungkin ada sebagian nanti di perubahan itu akan dimasukkan dalam visi misi dan ya. Nah ini tinggal sekarang Mbak Vinanda ini bisa melakukan dan membuktikan bahwa visi misinya itu memang benar-benar dilakukan kan begitu. Nah itulah nanti akan masyarakat mulai akan bersatu. Oh benar dong. Pilihan wali kota yang ini. Oh kemarin yang kita jelek-jelekkan ternyata hari ini membuktikan Wali kotanya untuk semua, bukan wali kota untuk pemilihnya kan gitu. kan begitu. Soal sendiri ini kan untuk. Jadi harapan ke depan ini ya memang kalau bagi saya pemimpin ini tinggal kepala dinas ini, lurah kepala dinas ini pintar semua pemerintahan kan gitu. Tinggal meliderkan aja. Oh kamu programmu apa? Kan tinggal begitu. Nah, tinggal menggerakkan, menyatukan. Sebenarnya jadi pinter ini. Nah, kita tuh memang pemimpin itu tidak butuh orang pintar, ya, tapi orang jujur dan orang ikhlas. Zaman sekarang itu. Sekarang, oke. Tadi Mas Risa 1 menit, lanjut Mas Trio. Ya kalau saya dengan isu yang hari ini dimunculkan oleh mereka, saya kira ini koreksi buat masyarakat bahwa di politik tidak boleh ada rasa baper. Yang kedua kita harus mengamini hasil demokrasi yang hari ini terjadi. Iya. Yang kalah biarkan menjadi bagian dari kota Kediri, yang menang juga menjadi bagian kota Kediri. Haknya sama. Haknya Kewajibannya sama. sama. Ya. Mari kita bersatu lagi. Mari kita sama-sama kuatkan kepentingan Mbak Vinanda. Kehangatan itu. Terus poin untuk kehangatan dan kemakmuran kesejahteraan kota Kediri. Closing. Kalau saya gampang. Kalau saya tuh nggak terlalu ini pilkada yang kesekian. Iya. Pembelahan itu kan karena kepentingannya. Ini Kediri ini nggak ada ceritanya itu. Gegeran sampai terus-terusan. Menungsane kuwi-kuwi wae. Kunci ini ya gue. Cuman kalau terbelah itu nggak kebagian. Itu gimana Pak Dewa? Jujur Pak Dewa. Kue kota Kediri ini lumayan besar. Iya. Insya Allah bisa mengakomodir semua. Tinggal bagaimana cara masuk ke kue itu masing-masing. Betul. Itu saja. Dan mungkin hari ini masih ada baper boleh saja, ya toh. Dengan ini pegel gara-gara ini. Terus merasa galau. Galau. Aku biasanya jadi supplier kayak aku wis gara-gara aku belo iki sos aku dekat. Gantian Ini akan kepentingan pribadi hari ini semua. Ya. Hanya kerisauan mereka-mereka yang membelah hari ini. Kerisauan mereka-mereka yang selama ini ada di dalam kenyamanan. Tiba-tiba harus pada zona yang kurang nyaman. Kalau tidak nyaman saya yakin enggak. Mau bikin SKTM Pak Lurah juga terbuka. Kalau memang benar-benar enggak ada yang diliwat di rumah, kan gitu. Ini kan formulanya kan kembali ke sana. Dengan sendirinya kok.
ketika visi misi yang disampaikan mapan itu terrealisasi perlahan, nanti di pertengahan mungkin 3 tahun sudah benar-benar sejahtera dengan sendirinya, nggak ada belah-belahan itu. Nanti pilkada selanjutnya saya yakin seperti main karambol aja kan gitu. Oke. Ya kan? Ya sudah dewasa. Biarpun lubangnya banyak, ujung-ujungnya akan ditaruh di tengah lagi. Sehingga nggak usah perlu khawatir lah, termasuk kepada para teman-teman APH atau siapa. Nggak usah khawatir lah. Lihat aja wajah Mbak Pinanda itu wajah sadis atau bukan gitu loh. Tengok kan. Ya. Tidak ada dendam, Tidak akan ada dendam atau apa dengan sifat-sifat begitu. Ya memang sedikit banyak menuju sesuatu yang baik itu memang harus ada ledakan-ledakan kecil. Ya. Gunung-gunung kalau nggak meletus pasir bisa habis kan gitu. Jadi, aku tahu bulian KPN itu terus iya gitu. Ya, itu biarin kalau sifatnya selama dia tidak merugikan uang negara, tidak menjadi bagian dari penghalang-halangan kebaikan negara itu, ya biarkan berjalan. Tetapi penyakit-penyakit yang sudah ada, yang sudah kronis kan tetap harus diamputasi. Ya itu kan tetap beriringan. Ya masuk nggak kan gitu. Ya termasuk rumor hari ini yang katanya DPRD itu pecah belah, pecah dua. Biarkan nggak apa-apa. Dinamika ya. Dinamika. Nanti setelah balik ya. Masuk arep betah deh. Karena Karena semua anggota dewannya kan belum nggak ada walinya. Kecuali Pak Ali. Muka betah dia seperti ini. Iya. Toh yang rugi siapa? Iya. Kayak dewan butuh sesi khusus terus. Iya, Dewan itu kita diskusikan supaya penonton Mata Saroja memahami sakjane ini apa ning jero kono. Intinya satu. Yakinlah warga Kota Kediri kedepannya pasti sejahtera. Amin. Baik, terima kasih Kang Brio, terima kasih Mas Risa, Pak Titino. Diskusi hari ini sangat produktif. Terima kasih untuk waktunya. Demikian penonton channel Mata Saroja, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.